Halo semuanya, salam berjumpa kembali di mata kuliah manajemen proyek untuk pertemuan terakhir ini. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang penutupan proyek atau project closure. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini ada gambar, ya, empat macam gambar gitu ya. Awalnya menunjukkan sketsa konsepnya. Gambarnya bagus banget ya, ada taman, kemudian bangunannya juga unik gitu. Kemudian setelah bertemu dengan klien, membahas sana sini tentang tingkat kesulitan, tentang ruang lingkup, tentang mudah tidaknya nanti proyek dilaksanakan, termasuk juga terkait dengan biaya yang disediakan atau dianggarkan, waktu yang memang dijadwalkan. Maka after meeting with client, hasilnya seperti gambar kedua ini. Nah, kemudian gambar ketiga setelah working drawing, jadi setelah digambar, setelah didesain dengan luar biasa, jadinya seperti ini, gitu, seperti gambar yang ketiga ini. Dan kemudian setelah dibangun atau setelah jadi, malah seperti gambar yang terakhir ini. Apa yang akan kita katakan dari keempat gambar ini? Yang pertama, memang proyek ini sangat tergantung dengan 4 aspek ya. Mutu terhadap hasil yang dikerjakan, kemudian biaya yang dianggarkan, waktu, serta ruang lingkup. Artinya sejauh mana gambar proyek itu akan betul-betul bisa diterapkan. Nah, dari gambar ini, dari keempat gambar ini kita bisa lihat bahwa ada juga yang namanya negosiasi sana-sini dengan segala macam keterbatasannya, sehingga terkadang apa yang kita hasilkan atau apa yang sudah dihasilkan itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, maka dari itu penting sekali bagi kita orang proyek atau bagi para kontraktor untuk betul-betul mempertimbangkan segala macam keinginan konsumen disesuaikan dengan kemampuan kontraktor dan juga disesuaikan dengan kemampuan biaya serta waktu yang ada agar tidak terjadi perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang sudah dirancang sebelumnya. Demikian juga supaya konsumen bisa puas dengan hasil kerja kita sebagai tim kontraktor. Nah, pada materi kali ini kita akan berbicara tentang project closure atau penutupan proyek yang mana dilakukan atau terjadi ketika proyek sudah selesai. Apa saja yang harus dilakukan? Mari kita lihat. Yang pertama ada evaluasi, audit, dan penyelesaian proyek. Jadi ketika pelaksanaan proyek itu dilakukan evaluasi dan audit di tengah-tengah pelaksanaan proyek maupun evaluasi dan audit pada saat akhir proyek. Nah, tahap kedua tahap ini adalah tahap terakhir dari proyek. Ada evaluasi, ada audit, ada pelaporan, dan penyelesaian proyek. Nah, berbeda dengan pada saat pengendalian proyek, maka evaluasi proyek lebih bersifat menilai dan dilaksanakan setelah pengendalian proyek. Ya. Kita lihat yang pertama, evaluasi proyek. Evaluasi proyek terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, evaluasi formatif. Dilaksanakan di setiap tahap dalam siklus proyek, mulai dari perencanaan, mulai dari desain, mulai dari pengendalian, sampai dengan pelaksanaan, sampai dengan penutupan proyek. Jadi di setiap tahap dalam siklus proyek itu dikerjakan evaluasi formatif. Tujuannya adalah untuk memberi tanda perlu tidaknya dilakukan tindakan koreksi. Jadi jika pada tahap awal pada saat perencanaan ada yang tidak sesuai, dikoreksi. Jika pada saat pelaksanaan proyek ada hal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, dikoreksi. Ya. Nah, banyak sedikitnya atau frekuensi evaluasi proyek tentu saja bergantung pada kondisi yang dihadapi.
selama masih bisa diperoleh informasi, perlu tidaknya melakukan tindakan perbaikan. Nah, yang kedua adalah evaluasi ringkas atau summary evaluation. Summary evaluation ini atau evaluasi ringkas dilakukan setelah proyek selesai. Nah, penting sekali sebagai masukan untuk pengelolaan proyek yang serupa di masa yang akan datang. Jadi, jika nanti mendapatkan proyek yang sama di masa yang datang atau proyek yang mirip-mirip di masa mendatang, maka sudah bisa belajar dari pengalaman, kekurangan maupun kelebihan, hal-hal yang perlu dievaluasi dari proyek yang sedang dikerjakan saat ini. Nah, berikutnya adalah audit proyek. Audit adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen proyek. Pemeriksaan metodologinya atau urut-urutan proses pengerjaan proyeknya ya, mulai dari perencanaan sampai dengan penutupan. Lalu audit prosedur, audit anggaran, audit pengeluaran, serta tingkat penyelesaiannya. Nah, isi laporan audit diantaranya adalah yang pertama, status proyek yang sekarang. Apakah proyek-proyek pekerjaan yang dilakukan sekarang sudah terlaksana sesuai rencana? Kemudian yang kedua, status proyek di masa mendatang atau di waktu berikutnya. Perlukah perubahan jadwal atau memang masih sesuai dengan jadwal? Jika ternyata diperlukan perubahan jadwal, karena apa alasannya? Apa hal urgent yang menyebabkan jadwal itu berubah? Nah, tentu saja dalam hal ini, kita sebagai tim proyek harus mengupayakan tidak ada perubahan-perubahan jadwal dikarenakan kondisi-kondisi yang tidak penting atau bisa dihindari. Jadi, upayakan perubahan jadwal hanya terjadi ketika terjadi hal-hal di luar dari kendali tim untuk perubahan jadwal. Contoh misalnya tiba-tiba banjir, tiba-tiba runtuh lah, atau tiba-tiba bencana alam, nah itu tentu bisa. Tetapi pohon-pohon tumbang misalnya ya, tetapi jika terjadi karena keterlambatan bahan baku, nah itu sebaiknya bisa dihindari. Artinya dicari solusinya, ganti vendor kah, ganti supplier, seperti itu ya. Jadi intinya supaya kita sebagai tim itu tetap straight pada jadwal yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga, laporan audit juga berisi tentang status pekerjaan yang krusial. Nah, kemajuan apa yang sudah dilakukan terhadap pekerjaan yang menentukan gagal atau berhasilnya proyek. Jadi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kritis ini harus sangat-sangat terkendali dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, pengenalan risiko. Apa dan bagian mana dari manajemen proyek yang sekiranya berpotensi mendatangkan kerugian atau kegagalan proyek. Nah, maka di dalam audit, selain mengidentifikasi atau pengenalan risiko, perlu juga diidentifikasi solusi-solusi yang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan untuk menghindari kerugian atau kegagalan proyek. Kemudian yang kelima adalah informasi yang bermanfaat bagi proyek lain, yaitu pelajaran apa yang bisa diambil dari proyek yang diaudit untuk diterapkan pada proyek yang lain yang akan datang atau yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi sifatnya bisa proyek-proyek sejenis atau bisa proyek-proyek yang dengan manajemen proyek yang sama, maka hal-hal yang kurang pas apa yang bisa dijadikan pembelajaran untuk proyek-proyek yang sedang atau yang akan dikerjakan. Tahap berikutnya adalah tahap penyelesaian proyek. Proyek dikatakan berhenti atau selesai jika pekerjaan-pekerjaan proyek sudah sampai titik tertentu di mana sudah tidak mungkin lagi dibuat kemajuan yang lebih lanjut. Nah, hal ini tentu saja dipengaruhi juga oleh anggaran biaya yang sudah direncanakan, waktu yang sudah ditargetkan, maupun juga tipe mutu sejauh mana keinginan proyek itu ditargetkan. Ya. Nah, alasan-alasan proyek berhenti atau bahkan terhenti, yang pertama adalah
pekerjaan memang sudah selesai seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak, ya. Lalu yang kedua, lebih menguntungkan jika menghentikan proyek daripada diteruskan. Nah, hal ini bisa jadi karena kelangkaan sumber daya, atau adanya kenaikan harga bahan baku, atau kemudian adanya perubahan kondisi pasar menjadi lesu, sehingga akhirnya daya beli konsumen rendah, sehingga misalnya saja proyek pembangunan apartemen misalnya, itu lebih baik dihentikan daripada dilanjutkan tapi tidak ada konsumen yang membeli atau menyewa. Yang ketiga, karena alasan proyek tidak mampu mencapai performansi yang diinginkan semula atau gagal. Nah, hal ini terjadi karena apa? Perencanaan yang buruk, manajemen yang kurang bagus, kemampuan SDM yang kurang handal, bahan baku tidak memenuhi mutu, atau bahkan melanggar kontrak. Jadi, alasan ketiga ini dikarenakan kontraktornya, ya, timnya maupun tim project maupun tim kontraktornya yang kurang profesional. Ya, hindari ya yang seperti ini karena memang pekerjaan proyek itu pekerjaan kepercayaan. Jadi jika satu kali saja performansi kita tidak baik, maka akan dimungkinkan akan termindset ke dalam pikiran-pikiran klien dan juga kontraktor yang lain bahwa kontraktor yang kita punya ini tidak handal di dalam menangani proyek. Dampaknya ya tentu tidak ada order, ya. Kalau tidak ada order ya tidak ada pemasukan atau tidak ada pekerjaan gitu yang bisa dikerjakan. Yang keempat, alasan proyek dihentikan tetapi dibentuk divisi tetap untuk melanjutkan pekerjaan lain yang mirip menjadi kegiatan rutin. Jadi awalnya proyek bersifat sementara, namun dirasa lebih menguntungkan dan bisa dibuat menjadi pekerjaan rutin. Maka perusahaan dapat membentuk divisi baru yang sifatnya divisi operasional untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Jadi proyeknya dianggap selesai atau proyeknya diberhentikan, tapi ada divisi tetap yang dibangun yang mengerjakan kelanjutan proyek secara operasional. Nah, kemudian adalah project closure. Apa sih project closure atau penutupan proyek? Project closure merupakan akhir dari kegiatan proyek. Pada intinya, tahapan penutupan proyek ini adalah memberikan laporan tentang hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas. Jadi project closure ini isinya laporan-laporan. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable project telah terpenuhi, artinya bahwa proyek-proyek yang memang harus diselesaikan, proyek-proyek yang memang harus diserahkan kepada konsumen atau kepada klien itu sudah dipenuhi sesuai dengan standar atau perjanjian pada saat awal proyek dikerjakan. Semua pekerjaan yang belum terselesaikan, outstanding tasks, harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Artinya tidak bisa kita melaporkan, oh yang ini sudah proyek sudah selesai 99%, yang 1% belum selesai karena ini, tidak bisa ya. Jadi ketika kontrak pertama kali ini proyek selesai dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun dengan biaya sekian, dengan tingkat mutu sekian, nah maka harus diselesaikan sesuai dengan perjanjiannya. Nah, setelah semua pekerjaan dinyatakan selesai dalam bentuk laporan resmi, maka langkah terakhir adalah pembubaran tim proyek. Project closure berisi dokumen pelaporan hasil-hasil yang diperoleh dari rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Nah, project closure diakhiri dengan pembubaran tim proyek. Tujuan dari project closure secara formal adalah mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat di dalam proyek. Ini artinya bisa dengan mengakhiri dengan konsultan, dengan klien, dengan konsumen, dengan penghubung, dengan penasehat dan sebagainya. Termasuk juga mengakhiri penugasan tim proyek secara internal. Jadi clear, selesai, proyeknya selesai, serah terima kepada konsumen, bikin laporan-laporan, kemudian mengakhiri proyek dengan istilahnya
menyelesaikan perjanjian untuk penugasan tim-tim proyek, baik tim internal maupun tim eksternal. Kemudian mekanisme project closure. Yang pertama, manajer proyek melakukan serah terima hasil pekerjaan. Nah, berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, serta berita acara serah terima pekerjaan. Yang kedua, mekanisme project closure adalah pembubaran tim proyek. Sebagai catatan ya teman-teman, manajer proyek harus bisa memastikan bahwa penutupan proyek atau project closure ini telah dilakukan sebagaimana mestinya sebelum pembubaran tim proyek. Jadi jangan buru-buru membubarkan tim proyek padahal laporan-laporan belum selesai. Sama sih seperti kepanitiaan. Biasanya kalau kegiatannya sudah selesai, evaluasi lalu pembubaran panitia, padahal laporan kegiatannya belum dibuat atau belum diselesaikan. Nah, itulah kenapa laporan-laporan itu terkadang terlambat, lama membuatnya gitu. Karena apa? Karena seakan-akan sudah terlepas dari proyek itu. Padahal idealnya, baiknya, bagusnya jika setelah proyeknya selesai, laporan segera dibuat. Berarti kan laporan tidak bisa lama karena tim proyek dibubarkan tergantung dari laporan. Sehingga pengerjaan laporan pelaksanaan ya harus cepat. Harus cepat supaya nanti pada saat tim proyek dibubarkan, proyek ditutup, semua sudah dinyatakan clear, sudah tidak ada tanggungan lagi. Sudah beres, gitu. Tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang tertinggal ya. Kemudian mari kita lihat dokumen-dokumen penutupan proyek seperti yang tadi pada slide sebelumnya dilaporkan oleh manajer proyek. Itu ada 4 macam. Mari kita lihat seperti apa 4 macam itu. Yang pertama adalah laporan pelaksanaan proyek, yang kedua laporan penyelesaian proyek, kemudian yang ketiga adalah berita acara laporan penyelesaian proyek, lalu yang keempat adalah berita acara serah terima proyek. Ini contoh ya, pada slide 12 ini adalah contoh laporan pelaksanaan proyek. Pada laporan pelaksanaan tentu diawali dengan KOP ya. Jadi atas sendiri ini ada KOP perusahaan lah ya, ada KOP perusahaan atau KOP kontraktornya. Lalu ini ada judul dokumennya yaitu laporan pelaksanaan proyek. Ada nomor dokumen, susunannya bebas tergantung dari yang berlaku pada perusahaan itu. Kemudian diberi keterangan, ada keterangan yang bertanda tangan di bawah ini siapa namanya, yang statusnya adalah manajer proyek. Kemudian tinggal di mana manajer proyek tinggalnya. Selaku pelaksana proyek, merah ini berarti nama proyeknya disebutkan dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek. Artinya ini adalah dokumen awal, dokumen pada saat perencanaan proyek itu nanti dicantumkan ke dalam laporan pelaksanaan proyek. Dengan ini kami melaporkan bahwa pelaksanaan proyek, tadi nama proyeknya apa, masukkan berdasarkan surat penugasan nomor sekian, tanggal, bulan, tahun telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, maka surat penugasan juga dilakukan pada saat awal ya. Jadi setelah kontrak kan ada surat-surat penugasan, nah maka itu dicantumkan kembali. Jadi untuk menyatakan bahwa dulu yang diberi tugas itu berdasarkan surat nomor sekian, ini sekarang selesai loh gitu ya. Nah kemudian di kota dibuat di mana, lalu tanggal, bulan, tahun, pelaksana proyek, siapa namanya, dan statusnya dia sebagai manajer proyek. Ini ada contoh laporan pelaksanaan proyek nomor 1244 G22.1, ini bebas ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Imam Herianto. Statusnya adalah manajer proyek yang tinggal di alamat HM Iskat nomor 6 Bandung. Selaku pelaksana proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian.
Jadi ini tidak berupa proyek fisik ya, tapi ini berupa proyek jasa membangun sistem informasi kepegawaian dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek terlampir. Dengan ini kami melaporkan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian berdasarkan surat penugasan nomor 1234 bla 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 tanggal 3 bulan Juni tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ditutup laporannya. Lalu Bandung 23 November 2015 pelaksana proyek 6 R yang. Nah, tentu saja ini hanyalah salah satu contoh dari berbagai macam bentuk laporan pelaksanaan proyek yang ada ya. Jadi pada intinya formatnya bebas, yang penting menjelaskan saja apa isinya, menyatakan ada pernyataan bahwa proyek yang sedang dikerjakan itu sudah selesai berdasarkan penugasannya. Nah, maka yang terpenting juga memasukkan nomor-nomor surat penugasan ya. Dokumen kedua adalah dokumen laporan penyelesaian proyek. Nah, tentu diawali dengan kopnya dulu di atas, ada laporan, lalu dilanjutkan dengan laporan penyelesaian proyek, judul dokumennya, lalu nomor dokumennya, yaitu dokumen laporan penyelesaian proyek. Penting ya, nomor itu penting. Yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa, jabatan pemilik proyeknya, alamat selaku pengawas pelaksana proyek, nama proyek, dengan spesifikasi yang tercantum di dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek terlampir. Berdasarkan laporan pelaksanaan proyek nomor, nah berarti laporan pelaksanaan yang sudah dibuat oleh manajer proyek tadi, gitu, dari manajer proyek, gitu kan. Bersama ini kami melaporkan bahwa penyelesaian proyek, nama proyeknya apa, berdasarkan surat penugasannya telah diselesaikan dengan baik. Nah, bla bla bla, penutup, kemudian kota, tanggal, bulan, tahun, pengawas pelaksana proyek, nama dan statusnya pemilik proyek. Jadi jangan cuma kasih nama doang ya, tapi diberi keterangan ini nama itu siapa. Dalam hal ini pemilik proyek. Saya ambil contoh. Nah, ini laporan penyelesaian proyek nomor 1245 bla 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 tahun 2015. Yang bertanda tangan di bawah ini Totok Triwibowo, jabatan pemilik proyek atau project owner. Alamat Bumi Prima E20 Bandung, selaku pengawas pelaksana proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian. Jadi Pak Totok Triwibowo ini adalah kontraktornya yang mengawasi pekerjaan manajer proyek dan tim dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen definisi proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek. Berdasarkan laporan pelaksanaan proyek nomor 1244 G22.1 tanggal 23 bulan November tahun 2015 dari manajer proyek. Jadi ini laporan yang dibuat manajer proyek tadi 1244. Mari kita lihat. Nah, ini kan laporan pelaksanaan proyek yang dibuat oleh Pak Imam Herianto, manajer proyek. Bersama ini kami melaporkan bahwa penyelesaian proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian berdasarkan surat penugasan nomor 1234, jadi proyeknya sama ya, nomor suratnya tertanggal 3 bulan Juni 2015 telah diselesaikan dengan baik. Demikian laporan penyelesaian proyek ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kota, bulan, tanggal, tahun, pengawas pelaksana proyek, Totok Triwibowo, pemilik proyek. Jadi laporan penyelesaian proyek dikerjakan oleh pemilik proyek. Pemilik proyek itu berarti kontraktor yang menerima order pertama kali dari klien. Nah, sedangkan laporan pelaksanaan proyek itu adalah laporan yang dibuat oleh manajer proyek, disampaikan kepada si pemilik proyek atau disampaikan kepada si kontraktor. Pak, ini Pak ya, saya sudah melaksanakan proyek, ini laporannya. Laporan ini diterima oleh yang dapat proyeknya, ya, istilahnya yang menang tendernya.
diterima oleh laporan penyelesaian proyek. Nah, baru laporan penyelesaian proyek dibuat oleh si pemilik proyek atau kontraktor yang menerima proyek dari klien. Lalu dokumen ketiga ada berita acara penyelesaian proyek. Ini contohnya, yang atas ini adalah KOP-nya, kemudian berita acara penyelesaian proyek nomor-nomor sekian-sekian. Yang bertanda tangan di bawah ini nomor 1 adalah siapa pemilik proyeknya. Nah, selanjutnya pemilik proyek akan disebut sebagai pengawas proyek. Lalu yang kedua, manajer proyek, yang selanjutnya disebut sebagai pelaksana proyek. Menerangkan bahwa proyeknya namanya apa, dengan nomor surat tugas berapa telah selesai dikerjakan. Nah, kemudian dokumen penyelesaian proyek berita acara ini ditandatangani oleh kedua pihak. Yang pertama adalah pengawas proyek yang membuat dokumennya ini, kemudian ditandatangani juga oleh manajer proyek. Ini adalah contohnya. Berita acara penyelesaian proyek nomor 1246 yang bertanda tangan di bawah ini. Tadi Pak Toto adalah sebagai pemilik proyek atau project owner, yang selanjutnya disebut sebagai pengawas proyek. Kemudian Pak Imam Herianto sebagai manajer proyek, yang selanjutnya disebut sebagai pelaksana proyek. Menerangkan bahwa proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian dengan nomor surat sekian-sekian-sekian telah selesai dikerjakan. Maka ditandatangani oleh pengawas dan pelaksana proyek. Jadi berita acara ini dapat ditandatangani jika manajer sudah membuat laporan pelaksanaan proyek, sedangkan pengawas proyek membuat laporan penyelesaian proyek. Dengan yang kemudian dibuatlah berita acara. Oke, tanda tangan bersama yang menyatakan bahwa proyek yang sedang dikerjakan ini sama-sama diketahui oleh manajer proyek maupun pemilik proyek bahwa proyek tersebut selesai dilaksanakan. Kemudian dokumen berikutnya adalah berita acara serah terima proyek. Berita acara serah terima proyek sama, diawali dengan KOP-nya, lalu kemudian ada judul dokumen yaitu berita acara serah terima proyek dengan nomor sekian-sekian-sekian. Pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, yang bertanda tangan di bawah ini, nama adalah pemilik proyek, 2 manajer proyek, menerangkan bahwa proyek namanya apa disebutkan, proyek nomor surat tugasnya disebutkan, lalu nomor 3, pelaksanaan proyek telah selesai berdasarkan berita acara penyelesaian proyek nomor sekian dan laporan penyelesaian proyek nomor sekian. Demikian berita acara ini dibentuk sebagaimana mestinya. Nah, setelah terima proyek ini diberikan kepada nanti si klien. Jadi kalau berita acara penyelesaian proyek ini disimpan di kantor atau disimpan di kontraktor, di admin, istilahnya di arsip lah ya. Tapi kalau berita acara serah terima proyek nanti diberikan kepada klien yang memberi proyek itu tadi. Jadi ini ya, klien kami sudah selesai, ini pemiliknya tanda tangan, manajernya tanda tangan. Nah, tentu saja setelah adanya serah terima ini, maka klien juga akan memeriksa, termasuk juga pada saat pelaksanaan serah terima ini juga ada pemeriksaan-pemeriksaan, ada audit-audit secara internal maupun pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh konsumennya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan keinginan konsumen atau keinginan klien. Nah, ini adalah contohnya untuk berita acara serah terima proyek. Ya. Sekian kira-kira materi kita tentang penutupan proyek yang sekilas membicarakan tentang penutupan proyek berdasarkan pada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebelum proyek itu diselesaikan. Tentu saja teman-teman harus ingat bahwa dokumen yang dibuat tidak hanya 4 macam itu ya, tetapi dokumen komplit dari awal sampai dengan akhir. Jadi 4 dokumen tadi itu adalah dokumen surat pengantarnya, istilahnya begitu. Kalau proposal tuh proposalnya ada sendiri dan ini adalah surat pengantarnya yang menyatakan penyelesaian proyek. Ya.
Materi saya ambil dari 2 referensi ini, silahkan dibaca untuk berikutnya jika ingin informasi-informasi yang lebih komplit dari ringkasan yang sudah dibuat ini. Sekian dan terima kasih.